Walkly Vacation biar Iya. kita tetap awet muda, Iya. tetap sehat. Tetap energik Pak ya. Mumpung kita hidup di Papua, hiruplah udara sebebas-bebasnya. Bisa hidup dan menua bersamamu. Halo guys, ketemu lagi kita. Hari ini kita sama Pak Rian nih, kepala wilayahnya DHC Serba Mulia Pulau Papua. Jadi Papua. Papua Raya. Iya, mungkin Pak Rian perkenalkan diri dulu nih. Hai, Rian dari Serba Mulia Auto. Just call me Rian aja, masih muda soalnya. Jangan pakai Pak. I'm not so old. Masih energik sekali Pak ya. Yoi. Sudah berapa lama Pak di Papua Pak? Penugasan tuh sejak Maret sih. Maret ya Pak. Sejak Maret tahun ini. Tahun ini ya. Oh berarti baru tapi bukannya udah lama di daerah Papua Bapak? Sebenarnya bukan lahir sih. Sebenarnya besar itu di Indonesia Timur. Oh besar di Indonesia Timur Besar ya. Indonesia Timur, Sulawesi. Jadi kurang lebih sih kalau bicara mengarungi kehidupan tuh almost 20 years lah. Hampir 20 tahun tuh muter-muter memang di Indonesia Timur. Indonesia Timur Pak ya. Jadi udah terbiasa memang. Berarti saat ini Bapak membawahi seluruh Serba Mulia dealer ya? Dealer DHC Serba Mulia Ya. Papua Pak ya? Papua. Oh, ada berapa dealer Pak? Kalau kita punya sales point itu ada 7. 7 Pak ya. Ada sales point 7 di 2 provinsi. Di Papua, provinsi Papua tuh ada 4, Papua Barat tuh ada 3. Challenge terberatnya apa sih Pak? Jualan mobil di Indonesia Timur ini Pak? Challenge terberat. Sebenarnya kalau bicara challenge terberat, semua faktor tuh challenging sih. Yang pertama, bicara masalah leading time dari produksi sampai ke on hand di sini itu makan waktu bisa sebulan lebih tuh. Prosesnya Pak ya? Prosesnya lama, leading time ya. Iya, Itu lama jadi banget. pengiriman barangnya itu ke sini Pak ya? Sudah itu bicara masalah stok. Kita punya penjualan di sini kan backbone-nya pickup tuh. Nah, after PPKM ini yang paling berat bagi kita itu adalah ketersediaan pickup. Unitnya Pak ya? Karena produksi pickup khususnya yang 15 ACPS itu spare part-nya itu diproduksinya ada di negara yang lain gitu. Ada beberapa poin part spare part-nya itu itemnya diproduksi di Malaysia. Nah, di saat Malaysia lagi lockdown totally udah jadinya nggak ada barang. Tapi kebutuhan market di pasarnya di lapangannya masih tinggi yang peminatnya Pak ya. Cuma kan tersediaan unitnya yang kurang berarti Pak ya. Memang backbone penjualan kita di Indonesia Timur ini khususnya itu lebih banyak ke unit komersil. Komersil Pak ya. Lebih dari 40% penjualan kita, nggak sampai 50 sih ya. 40%-an itu penjualan pickup. 40% pickup, 60%-nya dibagi-bagi dengan segmen apa ya? Unitnya berbeda passenger Pak ya. Oke. Passenger yang tetap peminat tertinggi itu adalah Terios. Terios baru Xenia. Nah, kita punya produk baru kan namanya Rocky kan. Nah, alhamdulillah dalam 2 bulan campaign Rocky udah mulai banyak peminat. Berarti ramai peminat Rocky sudah di Lumayan. Indonesia Timur nih, Pak ya. Lumayan. Khususnya di Papua Rocky lumayan karena Indonesia Timur tuh punya satu budaya yang menurut saya kalau kita bicara di sales itu menarik. Mereka tuh sangat mengutamakan price, jadi kebanggaan, social level. Nah, social level ini sinkron dengan tingkat atau daya konsumsi yang cukup tinggi. Jadi kalau itu bisa kita manfaatkan untuk promosi produk apa aja yang kita kawinkan nih antara social level sama daya konsumsi itu harusnya sih bisa bagus. Rocky pun secara fitur dan standar tinggi juga Pak ya. Saya lihat di dalamnya ini luar biasa lah fitur-fiturnya. Dengan harga segitu kualitasnya sangat jauh memanjakan customer sih saya bilang Pak. Alhamdulillahnya sih Daihatsu sekarang sudah banyak menempel fitur-fitur yang berteknologi tinggi ke dalam mobil-mobil keluaran barunya nih, khususnya yang Rocky, yang varian Rocky. Ada fitur yang membantu pengendara, jadi pada saat dia nanjak terus berhenti, itu mobil nggak turun tuh. Itu ada tuh fiturnya. Tanpa harus direm ya Pak? Tanpa harus direm. Jadi itu oke. Itu membantu banget. Nah, untuk kontur kita di Indonesia Timur, khususnya di Jayapura, terus di mana lagi ya, Manokwari, itu sangat membantu karena memang daerahnya berbukit-bukit.
Selain produk Pak, apa sih yang paling penting untuk pemasaran di wilayah timur ini yang paling mendukung untuk Bapak bisa marketnya jauh meningkat lah Pak gitu loh. Misal karyawannya ke SDM-nya atau bagaimana gitu loh. Jadi kalau kita bicara mengenai bauran pemasaran atau marketing mix, itu kan teorinya 4P tuh. People salah satunya. Itu secara standar. Ya, people di Indonesia Timur ini kita nggak bisa bandingkan dengan yang ada di Jawa. Tetapi ada satu hal yang menurut saya itu justru menjadi plus point nih, berbanding dengan teman-teman kita yang ada di daerah lain. Bukan bermaksud untuk rasis atau apa, tapi teman-teman kita yang di Indonesia Timur itu tingkat kesetiakawanan sosialnya, loyalitasnya itu luar biasa. Itu kalau kita sebagai leaders di sini dan kita berhasil dapetin hatinya, kita punya kawan-kawan, kita punya tim, oh itu luar biasa, itu militan. Totalitasnya luar biasa. Totalitas luar biasa banget. Apalagi di sini kan nggak banyak lah yang faktor penghambat. Kalau kita bicara Jakarta macet, kita mau jualan kena macet kemana-mana. Kalau di Papua nggak ada macet. Iya, jadi aman-aman jauh lah aja. dari hiruk pikuk seperti itu Pak. Aman-aman aja. Saya lihat Bapak banyak sering jalan-jalan juga kan, sekalian kerja saling bersenang-senang juga Pak ya. Udah kemana aja liburan nih Pak di Papua nih Pak? Saya kalau mau jalan, saya mau ke besok nih, coba ke Fakfak sama Kaimana. Kalau Sorong sih alhamdulillah udah semua dieksplor. Raja Ampat, udah. Sini banyak pilihan-pilihan destinasi alamnya Pak ya, terutama di laut. Papua Barat. Jadi kalau bicara destinasi wisata antara Papua dan Papua Barat surga deh. Iya Pak ya. Dan banyak pilihan ininya Pak ya, kita mau kemana gitu. Nah memang kan banyak orang menganggap kalau penugasan di Indonesia Timur, di Papua itu gila ya, gue dibuang jauh-jauh. No, kalau saya bilang enggak. Sebenarnya kalau kita ditempatkan di Indonesia Timur, di Papua, justru itu adalah kesempatan bagi kita tuh balancing hidup kita gitu. So I have a new motto in my life. Namanya adalah work vacation. Jadi bekerja sambil liburan, sambil bersenang-senang. Work vacation namanya. Oke. Pak, tempat favorit di mana nih Pak di Papua Barat ini Pak? Yang Bapak datangi yang paling berkesan lah di hati Bapak selama di sini. Yang paling berkesan? Iya. Raja Ampat is the best lah. Raja Ampat is the best Pak. Tapi saya penasaran sama Teluk Triton Kaimana. Oh, belum pernah ke sana Pak? Belum. Kata orang Teluk Triton Kaimana tuh lebih bagus dari Raja Ampat. Raja Ampat ini udah keren banget. Iya Pak ya. Apalagi Teluk Triton, penasaran banget. Besok boleh tuh kita kejarin ke situ tuh, liburan. Jadi targetnya bekerja sambil berliburan. Work vacation. Biar Iya. kita tetap awet muda, Iya. tetap sehat. Tetap energik Pak ya. Mumpung kita hidup di Papua, hiruplah udara sebebas-bebasnya. Di kota besar Pak ya. Udara seger, sehat, pinggir pantai, udaranya gila keren banget. Keren banget. Pak ya. Berarti udah semua ya didatangi Pak ya destinasi di sini. Kalau untuk Papua Barat di wilayah Sorong, kayaknya sih udah Pak ya. tinggal Misol yang belum. Wah, itu lagi dekat Pulau Seram itu Pak ya. Ya, Harus Misol. ke sana tuh Pak. Kemarin katanya sih jauh lebih bagus destinasi yang situ sih. Kata orang yang belum pernah ke Raja Ampat, begitu udah bilang udah ke Raja Ampat, bilang Raja Ampat tuh keren banget. Tapi bagi yang udah ke Misol, Raja Ampat nggak ada apa-apanya. Nah, Iya. bayangin deh tuh. Seberapa Bayangin bagusnya deh ya. tuh. Padahal Raja Ampat aja skalanya udah internasional Pak ya. Ya, keren banget. Tapi bagi pecinta laut, nah, sama kalau kita tinggal di sini harus suka makan ikan. Ikan apa tuh Pak favoritnya Pak? Wah, semua ikan laut di sini enak-enak. Banyak pilihannya Pak ya. Dada tuna itu luar biasa. Saya baru pertama kali makan dada tuna tuh sejak tiba di sini aja. Itu luar biasa banget tuh rasanya. Juga harganya nggak terlalu mahal Pak. Nggak terlalu mahal. Ya. Orang bilang kan di Papua hidup mahal. Sebenarnya nggak juga sih, kalau untuk makan relatif standar lah, sama lah dengan kita di Jakarta. Itu guys, Pak Rian ini orang kedua yang di podcast bilang biaya hidup di sini nggak semahal yang dibicarakan orang-orang Pak ya. Asal bicara makanan ya. Iya. Kalau kita bicara fashion, pakaian, oh ya jelas lah. Jangan dibandingin deh sama yang di Jakarta. Biaya transportasinya juga Betul. mahal kan Pak. Sama pilihan kan, pilihan nggak terlalu banyak. Jadi mereka jadi pemain tunggal lah, monopoli. Tapi kalau ya, untuk Pak. makanan, nggak mahal. Nggak mahal Pak ya. Standar aja. Dan hidup sehat di sini. Tiap hari Makanan. berenang ya Bapak ya. Alhamdulillah, Iya. tiap hari.
makanannya bergizi ya, olahraga terus. Apalagi zaman sekarang kan guys, zaman pandemi COVID ya, kita harus jaga kesehatan lah. Nah, hidup di sini sangat mendukung kesehatan. Banyak pilihan olahraganya Pak ya. Kalau mau berenang tinggal nyemplung ke laut ya. Oh, iya. Enggak gitu juga Pak ya. Tinggal pasang sirip aja. Pasang sirip itu udah jadikan hiu deh. Iya sih. Betah berarti di sini Pak. So far sih betah. Iya. Karena ya udah bukan masanya lagi kan kita jalan-jalannya ke mall kan. Iya. Ke mall ya gitu-gitu aja lah. Nih balik ke kerjaan lagi nih Pak. Targetnya kapan nih Daihatsu Serba Mulia jadi nomor 1 di Kota Sorong Pak? Kita udah nomor 1 di Jayapura. Oh di Jayapura udah nomor 1 Kita saat udah ini nomor Pak 1 ya? di Jayapura. Saya sih mentargetkan tahun ini total, saya nggak bilang bahwa kita harus jadi nomor 1 di Sorong, karena target saya bukan menjadi nomor 1 dulu. Target saya itu pertumbuhan. Oke. Jadi pertumbuhan itu harus naik 2 kali lipat. Nah, perkara nomor 1 itu kan dinamis teman-teman. Oke. Sometimes kita nomor 1, besok kita nomor 2, ya fine lah. Tapi bagi saya yang penting adalah stabilitas progresnya. Growth-nya kita harus 2 kali lipat. Dan itu harus tembus di tahun ini juga. Penjualan per bulan itu harus naik 2 kali lipat. Itu yang kita targetin. Ya, jadi nampak ya hasil usahanya secara tanpa bersaing dengan orang lain, dengan diri sendiri dulu Pak ya. Betul. Jadi kita tumbuh 2 kali lipat dari yang sebelum Betul. tahun ini ya. Betul. Bagaimana bisa tumbuh usaha bisnisnya tetap berkembang walaupun di masa pandemi ini Pak ya. Karena kalau bicara nomor 1, saya khawatirnya kita jadi jebakan Batman tuh. Nah, Misalnya market turun nih, kita nomor 1, yang lain juga pada turun ya, kita juga turun, tapi kita nomor 1. Saya iya. nggak puas dengan itu, karena saya kepengennya mau nomor 1 tuh atau mau nomor sekian nggak penting. Yang penting adalah angka kita itu per bulan bisa naik 2 kali lipat gitu, dibandingkan dengan yang sebelumnya. Gitu. Tapi secara angka memang tumbuh, bukan nomor 1-nya yang penting Pak ya. Ya. Tapi secara kuantitinya emang jauh lebih banyak dari sebelumnya Pak ya. Dan harus stabil. Harus stabil ya Harus Pak. stabil. Tapi dengan kondisi saat ini optimis lah Pak ya bisa seperti itu. Alhamdulillah kita optimis karena memang kekuatan kita itu retail. Kita nggak masuk ke market B2B, kita retail. Nah, bicara retail itu kan benar-benar real market sebenarnya. Kalau kita bicara B2B, tergantung banget dengan kondisi kesehatan perusahaan yang mau order kan. Tapi kalau retail itu tergantung seberapa kuat tim penjualan kita sebenarnya. Jadi lebih kepada internal kita yang mesti kita kuatin. Karena secara retailnya pasar di Papua sudah mulai stabil saat ini Pak ya. Perekonomian juga sudah Ya. mulai tumbuh Pak ya. Alhamdulillah stabil. Jadi kalau secara retailnya harusnya sudah bisa tumbuh dengan baik saat ini. It's supposed to be harusnya begitu. Marketnya Papua luar biasa lah. Secara ketersediaan unit pun unit passengernya sudah ini sekarang Pak. Sudah cukup baik. Untuk per bulan ini alhamdulillah unit sudah pada datang, sebagian besar pada datang untuk Rocky, Terios, ini udah pada datang. Yang masih shortage itu tinggal pickup Pak ya. Hari itu tadi yang spare part yang diproduksi di negara lain itu belum jadi. Oh, berarti itemnya ya, ada Yes. beberapa item yang belum bisa dilengkapi sehingga pickupnya belum bisa didistribusikan Pak ya. Betul. Secara Oke. mobil kan kita nggak bisa jualan kalau nggak komplit. Iya sih, nanti ada komplain customer lagi Yes. Pak ya. Hidup aja harus komplit ya, apalagi mobil. Biar nyaman kan, biar nyaman. Ini Pak, pesan-pesannya lah untuk ini para penikmat tayangan di Sandro Family Pak. Untuk Kota Pesan-pesannya? Sorong lah, untuk Kota Sorong apa nih untuk mereka tentang Sorong Pak? Untuk penutup. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Sorong, saran saya Anda mulai nabung bulan depan. Start nabung bulan depan selama setahun aja. Anda harus datang ke sini, nikmatin surga Indonesia yang Timur. diturunkan oleh Tuhan ke bumi dan kebetulan terletak di Papua Barat. Oke. Dan tempat wisata laut aman. Jangan Siapin aja kantongnya. Aman Budget kan, nggak mahal ya, aman Pak? kan kantong Anda. Ya. Budget nggak mahal, budget nggak mahal. Itu guys, jadi Banyak jangan teman. sampai nggak ke Indonesia Timur seperti tadi kata Pak Ya. Rian, surganya Indonesia itu ada juga di Indonesia Timur. Raja Ampat, pilihannya Misol, banyak pilihan guys. Rugi Jadi- kalau nggak kesini. Jadi bukan hanya Bali, Nah, jadi Indonesia itu bukan hanya Bali, Papua. Papua keren, Papua Barat ada Raja Ampat. Guys, ditunggu di Kota Sorong. Sampai berjumpa lagi. Salam, terima thank kasih you. Pak Rian. Bisa hidup dan menua bersamamu.